Aku nurut, begitu dia bilang gitu, itu masuk ke dalam tubuhnya, terus dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Jadi waktu rohnya itu masuk ke dalam tubuhnya sendiri, itu persis pas Pak Timotius berdoa. Jadi Pak Timotius yang terus nuntun dia kan, dia itu minum, dia bisa bikin ramuan yang membuat dia bisa happy gitu. Itu ekstasi kali ya, tapi tidak bisa dideteksi. Jadi mau diperiksa macam apa itu enggak ketahuan kalau dia mabuk karena itu obat-obat kimia itu. Jadi dia merasa bangga dengan penemuannya itu. Terus lagi dia matiin orang gitu ya, membunuh orang itu juga tidak bisa dideteksi. Waktu ketemu saya tuh dia sudah punya 5 metode. Dia targetnya 7. Dan dia yang pertama kan ke binatang ya. Lama-lama dia ke orang. Saya tanya terus siapa yang kamu bunuh dengan cara gitu. Gelandangan yang sudah tidak ada harapan hidup itu katanya, daripada dia menderita aku kasih itu gitu. Terus saya tanya satu aja apa? Air Aquades loh Pak. Air Aquades itu air suling itu kan. Itu disuntikan dia tahu bagian mana gitu. Disuntikan masuk langsung ke apa ya, syarafnya atau apalah gitu, itu orang mati tidak terdeteksi. Sepertinya wajar saja. Dan itu kebanggaan dia loh. Saya bilang, kamu tuh, aduh, bisa kayak gitu. Tapi ceritanya dia tentang pengalaman apa yang dia alami, yang dia rasakan selama rohnya keluar dari tubuh itu, sama persis dengan yang ada di buku Aku Pernah Mati itu, Pak. Sudah 32. Shalom Bu. Shalom Ama, Pak Yapes, Ibu Arta. Shalom. Oke, shalom semua yang di radio. Iya. Sudah gabung di radio juga ini. Sudah Mama Alexa tadi ya. Mama Alexa. Belum Pak Lunggu juga ada ya. Jadi, suaranya Bapak naik turun apa, kenceng pelan gitu. kencang. Suaranya naik turun. Cek satu, karena kan mungkin jauh. Oh. Shalom. Shalom semua. Cek. Shalom. Haleluya. Sudah jelas kah? Sudah. Sudah ya. Cek satu. Oke, sudah. Oh, sudah kencang sekali. Shalom aman, hadir lagi. Seperti rusa rindu, sungai jiwa rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan atas hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kaulah hidupku. Yesus, kami merindukanmu lebih dari segala-galanya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi.
Hosana bagi Yesus di tanah Bagus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah Bagus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus ku cinta padamu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur pagi hari ini. Kami merasakan hidupmu mengalir dalam hidup kami. Terangmu menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, menerangi seluruh tubuh kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Silakan sampaikan lagi hikmat dari kami. Kami bersekutu dengan Engkau. Kami tundukkan pikiran kami di bawah pikiran yang perasaan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, maaf minum dulu ya. Ya, puji Tuhan saudara. Gimana kabar saudara pagi hari ini? Roh, jiwa, tubuh, bahkan nyawa saudara apakah disegarkan setiap waktu dalam hadirat Tuhan? Amin. Makin lama haus akan Tuhan, lapar akan Tuhan, apalagi yang mau dia sampaikan. Bentar ya, saya cek dulu di radio, ada 5 ya. Radio ada 5. Tadi malam di radio ada 11 itu. Ya, jadi baik. Di hampir mengungguli yang ada di, kalau semalam jadinya 50-50 ya. Di radio 11, di ini juga kayaknya 11 juga ya. Hah? Iya, kalau tadi malam radio juga 11. Baik, masalah ya. Ya, semangat semua akhirnya. Amin. Nah, Amin. saudara, sebelum saya lanjutkan yang tadi malam ya. Nah, ada tadi sharing sedikit, tapi memang saya belum ini membahas yang tadi yang tentang alam roh dulu ya. Jangan dulu ya, saya belum ini. Tadi ada tadi ini. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saudara agak, ya boleh saya katakan, saudara jadi bingung gitu kan. Tentang murka Allah, tentang neraka, kan? Tentang surga juga demikian. Jadi lalu karena selama ini memang orang hanya menjelaskan setiap firman Tuhan itu memang dengan interpretasi ya. Dengan pemahaman manusia berdasarkan ayat-ayat Alkitab gitu. Tanpa sadar
mencoba menerangkan isi Alkitab dengan, jadi ada istilahnya itu firman Tuhan, menerangkan firman Tuhan. Tapi yang mereka katakan firman Tuhan itu adalah logos, bukan rema. Padahal saudara, ketika firman Tuhan itu saudara disampaikan saudara, itu tergantung sebetulnya kepada pengertian orang itu pada waktu itu sebetulnya. Ya, tergantung kepada bagaimana keadaan mereka. Jadi keluar perkataan itu. Jadi saudara, memang sih kalau kita lihat begitu kita sekarang ini saudara mendengarkan hal yang sama, itu bisa berbeda dengan apa yang ditangkap oleh Abraham pada waktu itu. Ya. Jadi misalnya begini, ketika dia menerangkan, oh dulu si Paulus begini. Tetapi itu tergantung kepada pengertian kita saat ini. Jadi dipakai istilahnya. Pengalaman kita untuk menjelaskan keadaan dia pada waktu itu. Karena tujuannya adalah untuk kita di masa yang sekarang. Ya, memang saudara, kalau karena kita ini juga sudah dibawa masuk kepada pengalaman roh juga ya, di pelajaran yang lalu ya, kita mengalami pengalaman roh gitu, sehingga mau tidak mau saudara, kita juga menjadi tahu tentang apa yang ada di alam roh itu. Ya. Nah, jadi benar-benar di dunia roh itu ada kehidupan. Di dunia yang lain ada kehidupan. Makanya dikatakan ada dunia di bawah air juga. Dunia peri dan segala macam itu kan sudah kita pelajari. Nah, namun saudara, untuk mengerti itu saudara, untuk mengerti lebih detailnya itu, kita akan benar-benar dia yang sendiri yang akan menjelaskan tentang itu semua, dunia roh itu. Saya heran juga, saya juga bisa menerangkan tentang yang di alam roh itu sekarang ini saudara, bisa lebih, kalau saya katakan itu karena Tuhan gitu ya. Tapi kan pasti kan sempat melewati pikiran saya kan. Pasti dong. Pasti kan di dalam saya itu kan ada, kan begitu misalnya dia mau bicara kan pasti lewat pikiran ini kan. Pasti dong. Tapi karena pikiran ini sudah dibaharui. Itulah pekerjaan Allah di dalam diri kita. Ya. Jadi yang dikatakan daging sama sekali tidak berguna itu adalah segala usaha kita. Itu sebetulnya yang daging kita nggak berguna itu di situ. Istilahnya dia nggak butuh kemampuan kita, tetapi dia bisa dia pakai kemampuan kita yang sudah menjadi manusia ini. Itu sebetulnya yang sedang dipakai oleh dia untuk menolong teman-teman yang lain, menolong semua. Jadi dia pakai kita ini semua unik. Jadi bisa dia pakai. Nah, saudara, untuk juga menyatakan penghakimannya, tentu dia tidak akan menghakimi. Dia tidak akan menghakimi dari kealahannya, dari rohnya. Karena kalau dia pakai itu, hanguslah kita. Nah, dia pakailah manusia. Itu yang tadi itu, yang inkarnasi itu. Jadi sebetulnya yang menghakimi kita itu bukanlah Allah sendiri secara roh, tetapi firman-Nya. Nah, firman-Nya ini pun masih lewat perkataan manusia. Sehingga saudara,
Penghakimannya itu adalah di satu sisi menjadi penghajaran. Kayak pukulan sebetulnya jadinya. Sehingga benar-benar terasa. Ya. Dan penghakiman itu juga, jadi ketika dikatakan satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Jadi yang digoncangkan itu adalah kita ini supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Firman. Jadi semua ini boleh berlalu. Tapi satu iota pun dari firman Tuhan. Satu iota itu kan tanda baca. Koma, titik. Berbeda kan kalau tanda seru, tanda tanya. Jadi satu iota pun tidak akan berlalu katanya. Langit dan bumi boleh lenyap. Nah, jadi saudara, ketika nanti saudara menemukan memang itu saudara, kalau saudara tidak punya dasar gitu, tidak punya dasar untuk mengerti atau tidak terbiasa dengan cara yang baru, memang agak lambat gitu. Tetapi saudara, di dalam kita itu ada juga Roh Kudus yang akan menerangkan apa yang pernah Dia sampaikan kepada kita. Dia yang akan mengingatkan. Nah, jadi seperti itu polanya. Nah, saudara, ngomong-ngomong tentang sedikit tentang apa yang dialami oleh orang-orang yang mati sebelum itu. Entah di zaman manapun mereka. Nah, secara tidak sadar, mereka juga sedang mengalami perubahan. Jadi, apa yang kita lepaskan di bumi, terlepas di alam roh. Saudara, sedikit lagi sudah menghamiri seluruh adonan. Nah, itu kan? Sedikit lagi. Kita ini sebetulnya semua ciptaan ini seperti seluruh adonan itu. Jadi apa yang terjadi di dalam satu orang itu sebetulnya mempengaruhi. Nah, makanya saudara, ayat-ayat firman Tuhan, misalnya satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Nah, itu saudara seperti dia berdiri sendiri. Di samping ayat yang lain. Misalnya yang mengatakan bahwa dia tidak menghendaki kematian orang fasik. Lalu ada firman Tuhan lagi yang lain, misalnya ketika kita percaya Dia, kita sudah berpindah dari dalam maut kepada terang. Sama juga, semua mereka juga begitu. Jadi saudara, untuk menggenapi mereka itu masuk di dalam terang itu, saudara, tentu dia pakai firman yang lain. Jadi begitu ada satu orang di antara keluarganya dari garis keturunannya itu yang mendapatkan terang, mendapatkan pencerahan, maka otomatis mereka akan mendapat. Jadi semua mereka yang ada di alam roh itu menanti-nantikan, melihat. Tapi kan karena ini kan luas sekali kan. Saudara, sekarang saja berapa miliar penduduk bumi? Bagaimana yang sebelum kita? Yang sudah 6.000 tahun ini. Berarti kan sudah luas sekali. Bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain? Tentu kan sudah sangat kompleks sekali. Lalu saudara, apa kegiatan mereka di sana? Saudara, ternyata saudara, apa dulu yang menjadi kesukaan mereka selama di bumi? Itulah yang mereka lakukan di sana. Saya sudah beberapa kali
apa namanya eh, mendapatkan yang ketika saya layani gitu ya, dan juga ketika mimpi-mimpi juga di mana misalnya ibu saya ketemu dengan bapak saya dulu gitu ya. Nah, itu pasti mereka akan berkumpul dengan orang-orang di mana dulu mereka hidup. Itulah dunia mereka. Tetap ada di situ. Jadi karena mereka itu memang masih di situ, jadi mereka seperti punya dunia sendiri. Ya, punya dunia sendiri. Jadi persis ketika mereka dulu hidup di muka bumi dulu, mereka seperti itu, cuma jadi ulangan saja kan bosan ya. Nah, sementara ada juga kerinduan mereka terhadap dunia orang hidup. Jadi saudara, apa jadi pengajaran-pengajaran yang selama ini gitu ya, jangan berhubungan segala macam, wah bagi mereka itu ini saudara menjadi satu siksaan gitu. Apalagi saudara begitu kita mendapatkan terang, begitu kita punya satu keteguhan hati, nggak bisa, nggak bisa. Jadi apa yang kita katakan terjadi begitu saja karena kita ini sudah didasari dengan perkataan Tuhan sendiri. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Nah, jadi saudara, lama-lama saudara, karena bayangkan saudara berapa tahun mereka di sana, bertahun-tahun, bahkan ada yang mungkin ratusan tahun. Mau tidak mau saudara, mereka bosan dengan dunia mereka, kan selalu begitu kan. Apalagi kalau misalnya dia menderita terus gitu. Ketika dia nggak punya pengharapan di masa yang dulu gitu. Makanya seperti itu terus. Makanya kan sering kita sudah melewati lah yang namanya bagaimana ketika jatuh pesawat ya kayak gitu terus dia. Jadi kayak apa namanya pokoknya di situ terus berulang-ulang gitu sebelum ada yang menyelamatkan. Nah, jadi saudara, sekarang ini saudara, oke. Jadi sekarang itu kita seperti dibawa berhenti dulu dari situ. Karena begini saudara. Karena sebetulnya tahap pekerjaan Allah itu terus berlanjut. Misalnya begini. Misalnya di zaman Taurat, itu perintahnya kepada mereka adalah hanya untuk melakukan Taurat itu. Ketika datang Taurat. Ya, berbeda dengan yang namanya ketika Abraham. Ya. Nah, jadi ketika belum ada Taurat di situ, Saudara, dia kalau boleh kita lihat di situ bagaimana ternyata benar-benar Allah. Bayangkan Saudara, ketika dia gimana ya? Istrinya dia bilang saudaranya gitu kan. Memang benar sih. Cuma kan yang pasti kan itu istrinya gitu. Tapi kan ditolong kan itu. Sama dengan Ishak juga demikian. Nah, sementara Yakub saudara, dia itu juga eh, sengaja dibuat dia ditipu oleh Laban karena memang Tuhan memperhatikan Lea. Nah, jadi saudara, semua ketidakadilan yang dimiliki oleh dialami oleh manusia, Allah itu di mana saja saudara. Itu Allah pengen menolong. Dan banyak sebetulnya yang ditolong asalkan orang itu dia sadar sedikit aja. Apalagi sebetulnya di dalam diri manusia itu ada potensi Allah. Ya. Nah, saudara, setelah zaman Taurat, saudara, jadi orang itu hanya di sana untuk begini, mereka harus di zaman itu, saudara, mereka harus melakukan tepat seperti yang ada di Taurat itu. Memang agak jelimet, saudara, banyak sekali sebetulnya aturan-aturannya. Ya. Nah, setelah itu, saudara, kalau kita lihat di sana mereka harus menjaga apa namanya peraturan-peraturan,
harus melakukan sabat, tidak boleh membunuh, tidak boleh ini, gitu ya. 10 perintah itu. Nah, saudara, kalau kita melihat di sana, saudara, itu kan tahapan pekerjaan. Ya. Nah, setelah itu, saudara, masuklah ke zaman yang namanya kasih karunia. Ya, dari Taurat itu ke zaman kasih karunia. Karena memang pekerjaan Taurat sudah selesai. Namun, bangsa Israel tetap mereka itu kan tidak menerima zaman kasih karunia. Kebanyakan di antara mereka sampai hari ini. Jadi mereka tetap yang namanya melakukan semua itu. Melakukan segala peraturan-peraturan itu. Bahkan puncaknya mereka pasti akan membangun bait suci itu. Sehingga saudara, para apa namanya, sarjana Alkitab atau para pendeta itu, saudara, itu selalu melihat apa yang terjadi. Jadi sampai mereka ketinggalan. Jadi karena saking melihat tanda-tanda ini, saudara, mereka itu tidak pernah melihat kegerakan Allah yang ada di dalam mereka. Nggak bisa. Bahkan mereka ini menggali kegerakan-kegerakan yang terjadi dulu. Karena mereka berpikir cara kerja Allah selalu demikian. Jadi Allah sudah bergerak, mereka tidak bergerak. Namun saudara, dunia mereka itu ya sama saja kan seperti dunia orang mati kan, mengulangi apa yang terjadi turun temurun. Namun mereka tidak melihat pekerjaan Allah berikutnya. Jadi saudara, di zaman kasih karunia, kalau saudara lihat bagaimana Paulus dengan tegas ketika dia menemukan ini. Jadi pada waktu itu saudara, jadi ada orang-orang yang sudah bertobat dari golongan Yahudi, saudara. Mereka itu menganjurkan supaya jemaat itu disunat. Ya. Mereka pokoknya sampai pada waktu itu, saudara, Paulus benar-benar marah. Kenapa? Dia menemukan kebenaran. Kalau kamu masih melakukan itu kan perintah Allah. Di zaman Taurat kan. Jadi ketika masuk ke zaman kasih karunia ini, saudara, dia bilang itu sudah berhenti. Namun kan tetap ada orang melakukan itu. Jadi ketika waktu itu, saudara, ketika ada orang yang tetap melakukan itu, saudara, jadi termasuk saudara Paulus ini maju selangkah dibandingkan para rasul yang lain. Bayangkan saudara ketika Allah ingin bergerak kepada bangsa-bangsa, itu Petrus itu saudara, sampai 3 kali turun naik. Kekehnya. Jadi boleh dikatakan ia keras kepala juga. Jadi sisa-sisa pengajaran Taurat itu masih sangat kuat di dalamnya. Ya. Jadi saudara, kalau di kitab Galatia kita menemukan bagaimana bahwa pekerjaan atau masa Taurat itu sudah selesai, diganti dengan masa anugerah. Jadi mereka itu tidak lagi mempersembahkan korban. Sebetulnya kan Tuhan Yesus kan sudah mengatakan itu juga. Kita menyembah dalam roh. Dia mencari penyembah-penyembah yang demikian. Ya. Jadi dia mengajarkan suatu hukum yang lebih tinggi dari situ. Jadi, saudara, ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, semua yang dituntut oleh Taurat sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi, saudara, untuk datang kepada Tuhan,
itu datang dengan iman oleh karena pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, dengan pekerjaan Tuhan, setiap orang itu boleh mendapatkan anugerah Allah. Jadi saudara, jadi sebetulnya bukan masalahnya lagi kita itu bukan masalah kita itu bertobat, berdosa lalu bertobat. Kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, saudara, kita tidak taat mengikuti kehendaknya, maka kita pasti akan jatuh lagi ke dalam kubangan dosa. Pasti akan jatuh lagi. Sekalipun kita sudah menerima anugerah Allah. Kita sudah dibersihkan, kita sudah diinjili orang matinya semua, ditemping semua. Kalau kita itu tidak duduk di kaki Tuhan dan belajar mengenal apa yang menjadi kehendaknya, pasti kita akan jatuh lagi kepada Taurat. Kita persembahkan korban lagi. Dengan apa? Dengan misalnya, rutinitas pujian penyembahan. Itu sebetulnya sama dengan menggantikan korban. Jadi, saudara, kadang kita ketika saat kayak seperti sekarang, ya kita mesti menyanyi gitu kan. Lalu ada masanya kalau misalnya tidak begini, tidak berdoa, tidak mengakhiri dengan doa, itu pasti kita akan terganggu. Itulah namanya rutinitas. Nah, saudara, ketika sekarang ini dia bekerja ini, saudara, di dalam kita. Inilah yang namanya. Jadi, saudara, yang pertama tadi ingat Taurat. Dikasih dulu, saudara, ditunjukkan dulu kepada kita. Ya, dengan Taurat itu ditunjukkan bahwa kalau kita mau mengikuti standar yang dibuat oleh Tuhan, kita semua sudah mati. Jadi saudara, Taurat ini sebetulnya untuk menunjukkan kepada kita tak bisa memenuhi standarnya Tuhan. Tidak bisa. Ya. Jadi sengaja dibuat Taurat itu, diberikan supaya apa? Supaya manusia itu benar-benar takluk. Mereka nyerah akhirnya. Supaya mereka ini tidak lagi berambisi untuk hidup kudus karena nggak bisa. Makanya dia kirim anaknya. Namun kan hanya sejumlah sedikit aja orang yang mengikuti dia kan. Kalau dibandingkan dengan yang menganiaya dia, yang ramai itu salibkan dia kan banyak sekali kan yang menuntut untuk menyalibkan dia kan sudah terprovokasi semua. Ya. Namun ketika naik di sana mereka itu jadi pada waktu itu saudara itu disitulah mereka menikam Tuhan. Jadi itu mewakili. Ya. Nah, jadi saudara, inilah yang namanya pekerjaan kasih karunia untuk menolong. Ya. Menolong orang, jadi sebetulnya semua dosa manusia ini sudah ditanggung. Semua. Ya. Jangan bilang begini ya, bagi mereka yang sudah menerima Tuhan atau enggak. Di hadapan Tuhan semua. Enggak peduli mereka enggak mengakui, enggak peduli, semuanya sudah. Karena yang menampung, yang meminum murka, makanya dikatakan dia meminum cawan murka. Yang murka dia, tapi dia sudah minum murka itu. Nah, jadi saudara, jadi ketika dia katakan di kitab Wahyu dia menuangkan cawan murka itu, saudara, dia menuangkan supaya semua orang akhirnya minum cawan murka itu. Tetapi bagi kita yang tinggal dalam dia,
bersatu dengan dia, berarti kan kita sudah minum duluan. Dengan apa? Dia menghakimi kita dengan firman-Nya. Sampai kita itu nggak berani lakuin apa-apa dari diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku tidak bisa melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Jadi saudara, sebetulnya di situ manusia Yesus sudah menemukan kebenaran ini lewat pengalaman. Jadi saudara, sekali lagi saya mengatakan kepada saudara bahwa bedakan antara manusia Yesus dengan Kristus yang menjadi manusia Yesus. Ya, itu saudara mesti bedakan. Supaya saudara mengerti bagaimana caranya dia membebaskan saudara. Jadi yang mati di kayu salib itu, walaupun memang diwakili oleh tubuhnya Tuhan Yesus, tetapi sebetulnya itu Allah yang sudah menanggungnya terlebih dahulu. Makanya dia punya dasar, punya dasar untuk mengatakan bahwa dia bisa perbaiki kita. Jadi dengan melakukan itu, saudara, jadi Allah itu punya dasar untuk memperbaiki kita. Nah, namun saudara, selama ini saudara, manusia itu menyembah Allah. Mengenal Allah itu roh. Kan dia sudah ajarkan bahwa dia tidak pernah menunjukkan mukanya. Bahkan Musa ketika diminta, perlihatkan kemuliaanmu. Jadi Musa pada waktu itu nggak ngerti apa yang dia minta. Namun Allah menolong dia. Ini loh, dilihatlah belakangnya. Ya, Joner mengatakan saudara, ketika Allah lewat itu, jadi yang ada itu adalah bekas luka. Padahal kan di situ kan Tuhan Yesus kan belum disalibkan, loh. Tapi ternyata itu sudah ada luka di sana. Ya, Joner menuliskan seperti itu ya. Pada waktu itu saudara saya lewatkan saja gitu. Tapi belakangan saya mulai mengerti ini. Karena kan nggak tertulis dalam Alkitab. Ya kan? Ya. Jadi saudara, manusia atau orang percaya yang sekarang itu benar-benar mengenal Allah itu samar-samar, saudara. Sampai begini, saudara. Sampai ada begitu banyak sekali sekte atau aliran yang mengatakan Allah itu begini, Allah itu begitu, Allah itu begini, Allah itu begitu. Wah, berbagai macam. Karena apa, saudara? Mereka tidak pernah berjumpa dengan Allah yang kelihatan. Nah, Tuhan Yesus datang untuk menunjukkan Allah itu kepada dunia. Tapi saudara, murid-murid akan tanya begini. Kenapa engkau mau menyatakan dirimu kepada kami, bukan kepada dunia? Ya. Nah, karena apa? Dia bilang, barang siapa mengasihi aku, dialah yang mendengarkan. Jadi artinya begini, saudara. Dia itu mau menyatakan dirinya kepada orang yang mau mendengarkan dia. Itu sebabnya, saudara, ketika saudara mendengarkan dia hari ini, saudara punya privilege, punya perkenanan
di mana dia mau menyatakan dirinya kepada saudara. Itulah landasannya. Untuk dia boleh bekerja di dalam saudara. Makanya yang lain dia tidak akan pusingkan. Sudah ada kehidupan yang mengatur mereka. Jadi kalau mereka masih di Taurat, tetaplah mereka akan melakukan Taurat itu. Jadi kalau mereka masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam hidup mereka, belum mempercayai, tetaplah di situ. Namun bagi orang yang sudah mengatakan, sudah bosan dengan hidupnya, ya kan? Bisa sekian, ternyata hidupnya terus begini. Nah, ketika dia mendengarkan tentang berita tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah menjadi manusia, siapa tahu apa salahnya gitu kan, orang cuma dengan perkataan aja kok. Jadi begitu dia mengakui dengan mulutnya, itu juga menjadi landasan Allah, dia boleh bekerja untuk orang itu. Dengan bagaimana saudara? Dengan roh Tuhan yang ada di dalam dia. Jadi setiap orang punya kesempatan. Makanya saudara, Isabel pun yang sudah, bayangkan dulu kematiannya itu di zamannya Ahab itu saudara, di kitab Wahyu saudara dikatakan bahwa Tuhan menolong dia. Aku sudah memberikan dia kesempatan untuk bertobat, namun dia tidak bertobat. Jadi ketika disebut nama itu saudara, nama si Isabel itu saudara, jadi benar-benar dia itu di bawah kendalinya si iblis gitu kan. Namun ternyata Allah juga berhak menolong dia. Jadi walaupun dia sudah dicengkeram oleh si jahat saudara, namun Allah berhak menolong dia. Karena dia miliknya Allah. Siapa saja. Itulah landasannya. Ya. Perhatikan. Jadi saudara, sekarang apa yang saudara dengar? Kan Tuhan bilang begini, bukan aku yang akan menghakimi kamu, tapi firman-Kulah yang akan menghakimi kamu di akhir zaman. Jadi saudara, kita itu dihakimi. Jadi semua baik yang hidup maupun yang mati itu dihakimi. Dengan apa dihakimi? Tentulah dengan firman-Nya. Makanya saudara, para awan saksi itu saudara, jadi ketika dia mau menjelaskan, ketika Allah sekarang menjelaskan dengan di zaman yang baru ini saudara, ini namanya saudara zaman penghakiman. Jadi kita yang hidup di zaman kasih karunia, jadi kita sudah melewati itu harusnya. Ya, zaman kasih karunia. Oke, dan setelah itu kan masuk kepada zaman kerajaan. Ya, sebelum masuk itu kan ada namanya zaman penghakiman. Makanya firman-Nya itu untuk kita boleh masuk ke dalam zaman kerajaan ini saudara, kita harus dihakimi. Bagaimana kita bersikap terhadap orang lain? Bagaimana kita bersikap terhadap ciptaannya yang lain? Bagaimana sikap kita ketika kita diperlakukan tidak adil? Jadi saudara, segala sesuatu yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, sebetulnya itu adalah untuk membayar segala dosa kita. Kita menanggungnya, diizinkan menanggungnya. Bahkan bukan hanya untuk kita, untuk nenek moyang kita juga. Jadi melalui tubuh ini, saudara, tubuh yang masih hidup ini, inilah sistem kerja Allah. Jadi saudara, untuk memahami ini saudara, itu tidak bisa kita pahami lewat kita belajar Alkitab sendiri. Atau kita mengikuti ajaran daripada para pendeta-pendeta kita itu di sekolah Alkitab. Tidak bisa.
Itu hanya Allah sendiri yang akan menjelaskan. Tentu saudara, apa yang saya katakan sama saudara, saya sudah punya landasannya. Landasannya dari mana? Itu yang saya katakan itu bagaimana ajaran-ajaran orang yang melekat kepada Tuhan itu saya ikuti. Saya dengarkan, saya pahami, saya baca berulang-ulang. Sampai alam pikiran saya ini tunduk kepada pengajaran Allah lewat para nabi, para rasul, para gembala atau kelima jawatan itu, saudara. Disitulah pikiran saya ini tunduk sehingga Allah punya landasan untuk bicara kepada saudara melalui mulut ini. Ini namanya sistem kerja Allah. Nah, jadi sama sebetulnya kepada saudara juga demikian. Kalau saudara mau masuk ke dalam dirinya Allah lebih detail lagi, saudara mesti mau diajari kebenaran. Dan saudara mesti mempercayai kebenaran itu setiap perkataan-perkataan ini, saudara. Mesti saudara percayai. Kalau saudara belum mengerti, itu karena saudara ini belum mau move on. Karena bangunan yang ada di dalam pikiran saudara masih terlalu kokoh. Saudara itu ketika diruntuhkan, itu tergantung saudara. Apakah itu mau diruntuhkan atau tidak? Inilah namanya penaklukan Allah dalam diri kita. Kita ditaklukkan oleh firman-Nya. Nah, saudara, di dalam firman itu ada terang yang akan menerangi kita. Kalau saudara menemukan begini dalam hati saudara, nah itu mulai sudah ada terang. Lalu kalau saudara mulai memiliki semangat, kan sekarang kan saudara sudah terbiasa kan, tidak perlu lagi dipaksa-paksa gitu kan. Dan mulai setiap pagi sudah namanya mengatur waktu. Nanti kalau ada Jumat dan Selasa, saudara sudah mengatur waktu, makan jam sekian, jangan sampai nanti begini. Itu kan sudah aturan nih. Yang tanpa sadar, saudara sudah punya satu aturan yang baru. Atau kebiasaan yang baru. Sekarang kan sudah terbiasa bangun jam 4. Dalam arti untuk mendengarkan suara Tuhan. Sudah terbiasa dari hari ke hari. Jadi tubuh saudara pun sudah mengikuti polanya. Dan hati saudara pun sudah mulai dipenuhi. Itulah yang namanya hidup saudara dipenuhi dengan hidupnya Allah. Dari mana itu saudara? Yaitu dalam firman yang saudara terima. Jadi begitu saudara menerima firman itu, menerima itu begini, mempercayai. Ya, mempercayai sekalipun kita belum lihat. Nah, jadi ketika saudara mulai begini, oh begitu ya. Begitu kalau saudara belum mengerti, tinggal saudara bilang, jangan saudara bantah dulu. Saudara tinggal bilang saja begini, Tuhan aku nggak mengerti, buatlah aku mengerti. Nanti saudara akan ditolong terus. Asalkan saudara berani terus duduk di kaki Tuhan. Mendengarkan dia mengajar saudara. Membimbing saudara. Menuntun saudara. Maka Allah punya pekerjaan di dalam saudara itu menjadi cepat. Ya. Namun saudara, waktu makin lama makin cepat. Kita digilas yang namanya roda zaman. Kalau tidak mau berubah, ketinggalan. Kalau tidak mau cepat, ketinggalan. Makanya ada ceritanya ketika Lot. Jadi Allah itu sudah mau menghukum gitu.
Jadi saudara, kepada istri Lot sudah diperingatkan, jangan lihat ke belakang. Karena begitu dia lihat ke belakang, apa yang terjadi? Menjadi tiang garam. Nah, saudara, kalaupun saudara pernah mengalami kegerakan di masa yang lampau, jangan lihat ke belakang. Kalau saudara lihat ke belakang, saudara tidak akan menemukan pekerjaan Allah di dalam saudara. Saudara tidak akan sampai kepada kesempurnaan. Sehebat apapun yang saudara alami di masa yang lampau, itu semua pekerjaan Allah, bukan pekerjaan saudara. Tetapi kalau saudara masih pengen ada di belakang, saudara bisa buat. Tapi saudara sudah mati duluan sebelum mati. Saudara sudah mati duluan selagi saudara hidup. Karena yang namanya hidup itu adalah bergerak terus. Lihat saja zaman ini kan, bergerak terus kan? Dari 4G ke 5G. Saudara, yang tertulis di dalam kitab Wahyu itu adalah skenario Allah. Akan begini loh nanti terjadi, begini, 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 begini. Namun dia sudah kasih kita, dia sudah nunggu kita di akhir. Jadi sebetulnya saudara, ketika kita tinggal di dalam dia, semua segala sesuatu yang terjadi itu saudara, tidak perlu harus saudara alami. Jadi saudara semua, bahkan saudara nggak perlu lagi sebetulnya harus disalib seperti Tuhan Yesus. Tinggal terima saja pekerjaan itu saudara. Pekerjaan Allah itu di dalam saudara. Tinggal terima saja. Maka itu sudah terjadi di dalam saudara. Terima saja pekerjaan. Nah, jadi saudara, kalau orang masih menantikan pengangkatan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali di awal-awal, wah, orang tidak mau hidup dengan Tuhan yang sudah menyelesaikan semua itu. Kalau kita masih terus bergumul dengan diri kita sendiri, bergumul dengan masalah penghidupan kita sedang tinggal di masa yang lampau, tidak bergerak. Inilah yang dipakai oleh Allah untuk kita tetap tinggal dalam keadaan kita. Jadi saudara, setiap orang itu, mereka ada di zaman mereka masing-masing. Makanya saudara, kalau kita lihat saudara, yang ada di dunia roh itu dulu mereka bagaimana, pakai perangnya pakai apa gitu kan. Seperti itulah kita lihat mereka di alam roh. Tetapi begitu ada mereka mengalami terang yang daripada Tuhan, melihat kehidupan di dalam generasi mereka berikutnya, maka mereka juga punya kesempatan masuk ke dalam dirinya Allah. Ketika mereka mendengarkan, makanya dikatakan, yang mati akan hidup, yang hidup akan hidup selama-lamanya. Jadi yang dikatakan hidup itu saudara, mereka itu sekarang boleh memperhatikan pekerjaan Allah berikut. Jadi mereka juga bertumbuh. Jadi para orang kudus yang dulu juga bertumbuh. Bagaimana mereka bertumbuh? Ya melalui melihat pekerjaan Allah di dunia orang hidup. Kan di zaman mereka, kan mereka tidak mengalami hal itu secara sempurna. Mungkin masih diwahyukan kepada mereka. Tetapi karena tidak ada orang-orang yang mendengarkan mereka, mereka tidak mengalaminya secara pengalaman. Walaupun secara roh mereka sudah mengalaminya. Makanya dikatakan Abraham bersukacita melihat hari itu. Jadi tahukah saudara? Orang-orang di zaman
perjanjian lama ya. Jadi mereka itu dalam kesendirian mereka, itu ada di dalam kitab Ibrani. Mereka menantikan sesuatu yang ada di dalam hati mereka, dalam roh mereka. Namun belum mereka lihat di dunia mereka. Namun seperti mereka sudah melihat dengan jelas. Kapan itu digenapi dalam mereka? Yaitu ketika Allah bekerja di dalam hidup kita, di dunia orang hidup. Karena begini, saudara. Mereka itu terikat dengan kita. Jadi pekerjaan Allah itu sempurna di dalam dunia orang hidup. Jadi saudara, pekerjaan ini lama sekali. Namun karena terus mereka ada di dalam Tuhan, saudara, mereka terus bisa hidup. Jadi namanya hidup itu kan bertumbuh. Jadi pengertian mereka pun bertumbuh di alam roh. Jadi inilah yang dikatakan mereka itu belajar. Ya, mereka belajar. Ya, jadi semua orang itu memperhatikan. Jadi saudara, pekerjaan Allah ini saudara, ini juga secara otomatis terjadi juga di alam roh, perubahannya. Kalau tadi saudara, apa yang ada di alam roh, buatlah seperti yang kau lihat di sana. Oke? Lihat. Dibuat Musa lah tepat seperti itu. Apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di sorga. Namun sejak Tuhan Yesus, dia bilang begini, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Ya, coba perhatikan sini. Apa pengertiannya itu? Apa pengertiannya? Ketika Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berubah kan? Berubah nggak? Berubah nggak? Kepada Musa dikatakan, ingat ya Musa, kamu harus melakukan tepat seperti yang kau lihat di sorga. Ya kan? Ketika dibuat bait suci itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, dia bilang, jadi dia membuat jadi sekarang ini saudara, sorganya itu turun. Yerusalem baru itu turun. Namun kan para sarjana Alkitab itu kan mengatakan, oh nanti akan ada turun. Turun dari surga. Orang nggak bisa menerangkan ini, saudara. Karena apa? Belum waktunya bagi mereka. Pengertian mereka juga belum sampai ke situ. Ingat sekali lagi, bukan karena kita lebih baik dari mereka, bukan. Tetapi karena kita sedang masuk kepada pekerjaan Allah. Jadi ini bukan berbicara mengenai kita. Kita hanya menjalankan saja. Jadi kita nggak perlu membesar kepala di sini. Cuman saudara, mereka itu iri untuk hidup di zaman kita. Jadi kalau orang sekarang pengen hidup seperti gereja mula-mula, wah itu kasihan sekali. Kalau mereka itu yang di zaman mula-mula itu mereka mau ngomong, aduh kamu nih ya, apalagi orang yang sudah mikirin mati gitu kan, sampai ketemu di Yerusalem baru, aduh. Kan rata-rata kan orang sekarang kan masih misteri bagi mereka kematian kan. Mereka kan mau ke sorga. Mereka nggak tahu sorga sudah turun.
turun ke bumi. Justru apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Berarti di mana nih sekarang nih? Sudah tahu itu kebenaran itu? Sudah sering dengar ayatnya, tapi nggak ngerti kan? Benar nggak saya bilang begitu? Kita kan selisih jalan. Orang pengen ke surga, surganya turun ke bumi. Iya. Orang pengen naik ke surga, tapi surganya turun. Gimana dong? Apakah surga itu tidak ada jadinya? Ada. Cuman ceritanya, Tuhan sedang turun ke bumi. Sebetulnya surganya juga dibawa. Namun orang ini yang punya di dalam pikirannya ini tentang surga. Tetap saudara, mereka bisa melihat surga. Coba lucu kan? Namun sekarang saudara, jadi saudara nanti orang-orang yang mati itu ketika mereka sampai di sana, mereka lihat kok sekarang, kok Allah perhatikan orang yang ada di dunia. Wah, disitulah mereka gini, aduh ngapain sih? Aku pengen cepat-cepat mati. Aku pengen cepat-cepat terangkat. Terjadilah kertak gigi, saudara. Karena Allah benar-benar, saudara. Benar-benar kan itu kan doa Tuhan Yesus, kan itu kan nggak bisa gagal. Itu kan firman. Itu mana bisa gagal. Dan juga ternyata bahwa itu Yerusalem baru turun dari sorga. Nggak ada lagi bait suci katanya. Karena Allah sendiri yang jadi bait sucinya. Ayo. Jadi semua orang yang berusaha ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Dengan berpuasa. Dengan merendahkan diri. Berusaha ingin kudus. Menaati aturan-aturan. Jadi coba saudara bayangkan saudara. Apa yang dikhotbahkan oleh orang-orang yang top di YouTube itu saudara. Siapapun mereka. Coba saudara perhatikan. Bayangkan dengan kehidupan yang sekarang. Di mana Tuhan sendiri yang hidup dalam saudara. Bayangkan Tuhan sendiri yang menggantikan hidup di dalam saudara. Gimana caranya? Mau kita lagi menundukkan diri kita kepada aturan-aturan. Mau kita bina lagi manusia lama kita ini kah? Karena saudara, semua ujung-ujungnya kalau kita perhatikan, orang yang mencoba menjadi lembut, mencoba menjadi suami yang baik, mencoba menjadi istri yang baik, mencoba menjadi bapak yang baik. Itu kan semua kan yang diajarkan kan? Kamu harus begini, begini, cara hidupnya begini. Mengelola keuangan, ini semua kan? Itu kan ada ajarannya semua kan? Ujung-ujungnya yang terjadi adalah mereka sombong dengan pencapaian mereka. Aku sudah begini. Sehingga saudara, ketika sekali lagi firman Tuhan menghakimi mereka, mereka tidak siap. Ketika mereka dikatakan sesat, mereka tidak siap. Kamu nggak tahu ya hidup saya. Saudara perhatikan saya kan? Ketika nggak siap dengan berbagai macam hal gitu. Namun saya cepat belajar. Saya tidak mau seperti diri saya. Yang sampai ambil ketika nggak kuat dikata-katai oleh gereja para hamba Tuhan. Itu di kejadiannya di mana gitu.
Nah, saudara, karena apa saudara? Kita tanpa sadar melihat diri kita sendiri dengan pekerjaan Allah yang di dalam kita. Padahal sebetulnya Allah yang mengerjakan. Itulah yang membuat sebetulnya yang dialami oleh Ayub juga demikian. Untung saudara, Allah langsung menunjukkan dirinya. Sehingga saudara, setelah itu saudara tidak ada lagi pemujian terhadap Ayub yang kita tahu. Dia mendapatkan upah. Dia mendapatkan anak-anak yang baru, dia mendapatkan istri yang baru. Dia mendapatkan kehidupan yang baru. Tapi setelah itu dia istirahat. Nah, dia pun akan mendapatkan pengajaran berikutnya. Ketika dia melihat Yesus disalibkan. Dia begini, sekali lagi dia begini. Dia amat mengalami seperti yang kualami. Sekali lagi dia tutup mulut. Rasanya saudara firman itu menghakimi dia, menghantam dia sekali. Jalan. Namun saudara, dia lihat hidupnya Allah. Dia lihat Allah tersenyum. Dia bisa tersenyum. Dia bisa bersuka cita, saudara. Itulah yang mereka alami. Di dalam setiap hajaran firman Tuhan. Selalu ada hidupnya. Dialah yang menerkam. Namun dia juga yang memelukkan. Dia yang menyukai, dia yang membalik. Dan akibat daripada dosa yang kita lakukan, sebetulnya jangan pandang kepada hukumannya, tapi pandang kepada kehidupan yang ada di balik itu. Penderitaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Belajarlah bahwa ada kebahagiaan di balik itu. Bahkan tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Makanya saudara, kenapa saudara lihat sepertinya saya ngotot? Saya nggak peduli. Sudah nggak peduli dengan apa kata siapapun. Itu karena apa, saudara? Itu karena Allah lah yang menyatakan itu. Saya melihat dengan jelas. Begini saudara. Kalau saudara pernah tahu ada namanya, kalau orang Batak itu Parhatasada. Allah kita itu Parhatasada. Kenapa dia Parhatasada? Itu bahasa Indonesianya itu apa ya? Nanti orang saya bilang Parhatasada, ternyata teman-teman nggak ngerti ya. Apa bahasa Indonesianya Parhatasada? Apa Pak Janu? Parhatasada, apa yang diucapkan harus itu, Pak. Ya, itu ya. Jadi disimpulkan dengan Parhatasada, Bu Rahel ya. Jadi kalau Ibu nggak punya istilah di bahasa ini ya, jadi disimpulkan dengan Parhatasada. Kalau diterjemahkan langsung itu, gimana? Maksudnya apa yang dikatakan harus bertanggung jawab atas perkataan itu, gitu, bukan? Dia itu pokoknya cenderung kalau kita lihat negatif itu, apa yang dia bilang, pokoknya itu. Jadi, terjadi. Bukan. Dan benar. Apa yang dia bilang, pokoknya itu. Jadi, misalnya kita sudah, semua kita misalnya, menyalahkan seseorang. Tapi seorang ini punya pendirian yang teguh. Pokoknya ini.
Jadi sekalipun mereka bilang apapun itu, sekian juta orang bilang apa gitu, yang bertentangan dengan dia punya pendirian teguh. Ini. Seperti itulah Allah. Dan seperti itulah harusnya iman kita tidak tergoncangkan oleh setan. Itulah namanya tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Seteguh itulah saudara. Jadi saudara, semua kepercayaan sekarang masih sampai di interpretasi. Sehingga mereka itu saling menerima satu dengan yang lain. Supaya tidak tersinggung. Udahlah kita terima. Jadi begitu kumpul nanti para pendeta-pendeta dalam satu kegerakan doa bersama gitu. Ya kayak gitu. Harus terima dengan gayanya orang lain. Saya ingat dulu ketika kami doa sehati ya. Saudara, kita kan sudah terbiasa bahasa roh, doa peperangan. Tiba-tiba yang mimpin itu dari gereja, apa namanya? Catur itu. GPIB atau? GPIB. Yang lagunya gimana? Ya? Bersyukur kepada Tuhan. Ada lagi yang bisa. Wah, bayang saudara. Ketika terima itu, oh Tuhan. Dari yang kita biasa merasakan hadirat Tuhan, nyembah Tuhan, gitu kan. Tiba-tiba lagu GPIB gitu kan. Oh Tuhan. Dia mulai karena mereka ini yang penggagas gerakan sehati itu, saudara. 1000 hari transformasi. Wah, mereka pula yang sering mimpin lagunya. Hancurlah sudah. Jadi worship leader yang keren-keren dari kita gitu. Kayak gimana mau bilang ya? Dengan segala keterbelakangan semua, aduh kita nyanyi. Bersyukur kepada. Ada satu lagu yang itu saudara, wah ketika nyanyi lagu ini saudara, waduh rasanya. Nah, saudara, Allah itu bekerja, mau kita tidak percaya apapun itu, dia ngikut semua. Saudara, dia bilang semua manusia sudah berdosa. Namun orang-orang yang sudah ditebus, merasa dia sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dia bilang dia tidak berdosa. Ini. Betapa kita tidak bersyukur. Apa? Bertanah air. Bayangin setiap kali doa bersama itu lagunya. Enggak, aduh, berkali-kali. Nah, saudara, ketika dia bilang, saudara, jadi apa yang dia tulis, apa yang diajarkan, saudara, kalau saudara ada keraguan di dalam saudara, itu berarti saudara itu masih ada di area yang lama. Jadi saudara, dia itu makanya dia bilang, katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Semua di luar itu berasal dari ini. Keraguan-raguan. Si jahat itu buat keraguan-raguan. Itu yang pertama dimasukkan oleh si jahat dalam pikiran manusia. Bukan begitu. Cuman kalau kamu makannya, nanti kamu akan jadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Memang betul yang dia katakan itu, saudara. Namun saudara, sebelum muncul pelanggarannya si Lucifer, saudara, kan setelah jutaan tahun, saudara, timbullah di dalam dirinya
pengen menyamai Allah. Padahal sebetulnya dia itu sebetulnya kan dia anggotanya Allah. Keluarganya Allah. Artinya begini, dia pun berbagian dengan Allah. Itu hanya masalah otoritas saja supaya terjadi sistem keseimbangan. Jadi saudara, ternyata ketika itu ada, jadi sebetulnya tanpa sadar, dia itu makan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Jadi dia menyimpang. Harusnya Allah yang sumber itu saja yang punya itu. Makanya setelah kejadian itu, Allah membuat itu. Jadi begini saudara. Ketika dibuat pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan di sana. Justru kalau kita melihat di sana, dia membuat pohon pengetahuan yang baik dan jahat di sana. Ada banyak para orang menanyakan begini, kenapa dong dikasih di situ pohon pengetahuan baik dan jahat? Kenapa? Kenapa ada di situ? Kenapa dilarang untuk dimakan? Kan gitu kan? Jadi sebetulnya itu kan untuk menunjukkan itu ada di dalam Allah sebetulnya. Dan dia tahu pasti nanti mereka akan makan itu. Setelah sekian waktu lamanya, mereka makan. Tetapi saudara, Allah ketika dia buat itu saudara, dia sengaja tidak peduli. Dia makan atau tidak makan. Jadi benar-benar dia mau saudara, peristiwa itu natural terjadi. Dia tidak mencampuri urusan itu. Makanya ketika dia tanya, di mana engkau? Aku takut karena aku telanjang. Loh, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Makanya dia bilang, apa kamu makan? Yang terjadi setelah mereka itu kan akhirnya kan nanti kamu dikatakan mati. Matinya itu begini saudara, bukan masalah mereka itu nggak punya akses kepada Tuhan, bukan itu masalah intinya. Itu akibat selanjutnya. Jadi tidak sedangkal, oh artinya kalau mati itu kehilangan hubungan dengan Allah. Tidak bisa bersekutu dengan Allah. Siapa bilang? Itu berikutnya iya memang. Sehingga mereka itu hanya umurnya 120 tahun. Berikutnya setelah itu. Buktinya Henok bisa datang kepada Allah. Bisa bergaul karib dengan Allah. Berarti kan bukan itu dong. Buktinya sesudah Kain itu, saudara, Tuhan masih datang mengunjungi dia. Ya kan mengingatkan dia, kenapa mukamu muram? Apakah pada waktu itu Kain itu lagi mempersembahkan korban? Lalu dia bisa berkomunikasi dengan Allah? Tidak kan? Buktinya di zaman berikutnya Allah bisa langsung menjumpai Firaun, berbicara kepada dia, Firaun mendengarkan suara Tuhan. Masa kita buat sekarang aturan? Oh, karena kita sudah menerima Tuhan, baru kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Siapa bilang? Jadi maksud saudara, orang agama lain tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka dengarkan. Apakah yang mereka sembah itu Allah yang lain? Itu hanya tipuan-tipuan para pendeta saja. Tipuan para orang-orang yang merasa dirinya benar, mengetahui isi Alkitab dengan jelas. Itu egois saja, saudara. Orang pilihan Allah. Ini hanya masalah pekerjaannya dia. Ini bukan masalah kita. Cepatlah lupakan siapa diri kita.
Fokuslah kepada Dia yang hidup di dalam kita. Udah, lupakan dirimu. Makanya dikatakan anggap dirimu sudah mati. Tundukkan selalu. Disinilah kita mengerti apa namanya takut akan Tuhan. Berpikir pun takut. Merancangkan sedikit pun takut gitu jadinya. Ragu pun takut. Jangan khawatir. Takut pun takut. Nah, gitu. Takut akan masa depan kita. Masa depan anak kita. Itu pun masalah. Tinggal saja di dalam Dia sudah. Amin. Tinggal dalam perkataannya. Saudara, kalau hanya firman yang tidak akan lenyap, saudara mau bersandar kepada apa? Kepada uang saudara? Kepada posisi saudara saat ini? Kepada kesehatan saudara? Saudara, firman, perkataan. Sehingga saudara kita akan mengerti perkataan apa yang kita ucapkan, berhati-hatilah. Karena apa yang kita katakan pasti terjadi. Haleluya. Nah, namun ketika saya mengatakan sesuatu, saudara nggak ngerti sih, misalnya begitu ya. Saudara, sebetulnya itu karena memang ngerasa di dalam. Jadi saudara masih pakai gini loh. Supaya apa? Supaya saudara benar-benar ada satu kerinduan. Tuhan, tolong saya yang nggak mengerti ini. Lalu saudara ubah dengan perkataan saudara. Siapa bilang saya nggak ngerti? Ada roh Allah dalam saya pasti ngerti. Namun perkataan itu diuji. Diuji dengan penderitaan. Makanya firman Tuhan yang datang itu kan ada 4 tanah kan? Tanah berbatu-batu, di pinggir jalan, tanah semak duri, lalu tanah yang subur. Sekarang saudara, apa yang saudara dengar hari ini? Apa yang saudara tangkap hari ini? Dengarkan suara Tuhan hari ini. Jangan keraskan hati. Jadi saudara, yang memulihkan kita, menyempurnakan kita, menguduskan kita, mentahirkan kita dalam tahapan pekerjaan Allah di akhir zaman adalah firman-Nya. Tapi ingat, bukan firman yang tertulis dalam Alkitab lagi. Alkitab hanya konfirmasi terhadap apa yang kita dengarkan hari ini. Haleluya. Dan nanti begitu saudara baca Alkitab, saudara akan mendapatkan terang yang baru. Dengan pemahaman yang baru yang saudara terima hari ini. Disitulah saudara melihat Yesus yang sama, yang muncul 2000 tahun yang lalu, menampakkan diri kepada orang-orang, kepada murid-muridnya ketika mereka disingkapkan. Dia angkat selubung, selaput yang menutupi mata mereka. Karena kan mereka murid-murid, mereka menantikan Tuhan. Tapi mereka itu masih tertutup karena apa? Karena mereka tidak mau move on. Tidak tinggal dalam perkataan Tuhan yang diucapkan selama dia ada di muka bumi. Selama dia masih hidup itu. Sebelum dia mati dan bangkit itu ya. Mereka tidak ingat. Mereka tidak tinggal dalam perkataan. Mereka hanya tinggal dalam pengajaran Taurat. Mereka tidak move on. Makanya begitu disingkapkan, begitu Roh Kudus dicurahkan, barulah mereka mengerti semua perkataan Tuhan. Diingatkanlah semua perkataan-perkataan Tuhan. Diingatkan.
Nanti kalau saudara mengikuti Tuhan, terus mengikuti saudara, apa saja yang ada dalam diri Allah, saudara akan paham. Karena apa? Karena di dalam saudara itu Allah. Saudara tidak akan disesatkan oleh apapun. Karena Allah sendiri yang tinggal dalam saudara menjelaskan kepada saudara. Kristus yang di dalam saudara ini makin lama menjadi makin dewasa. Itulah sebetulnya pertumbuhan yang sejati. Kristus itu yang bertumbuh, bukan saudara. Makanya Yohanes katakan, aku harus makin kecil, dia yang harus makin besar. Bayangkan Yohanes mengakui dengan mulutnya, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Dia yang namanya besar itu saja, yang diakui oleh Tuhan Yesus saja, berani bilang kayak gitu. Itu tanpa sadar dia ngomong kayak gitu. Dia ngomong ngoceh aja itu. Roh Kudus yang ngomong melalui dia. Dari mana kita ketahui, saudara? Karena berikutnya, saudara, kenapa dia di penghujung hidupnya dia menjadi ragu? Karena apa? Dia melihat dirinya kembali, mementingkan dirinya sendiri. Masa aku yang membuka jalan untuk dia? Masa dia nggak ingat aku? Dia sangat pengen sekali dikunjungi oleh Tuhan pada waktu itu. Dia lupa bahwa Allah yang sama yang di dalam diri Yesus itu ada di dalam dia. Padahal Yesus sudah bilang, ketika dia mau dibaptis, kan dia bilang begini, aku tidak layak baptis kamu, akulah yang harus kamu baptis. Tidak. Kita harus menggenapi apa yang ada tertulis. Bayangkan kerendahan hatinya Yesus. Tapi saudara, Yohanes ini terlalu tinggi melihat Yesus. Justru itu kesombongan. Pada akhirnya terungkap. Masa aku buka jalan untuk dia? Bahkan murid-muridku sekarang pun mengikut dia. Masa aku di penjara nggak dikunjungi dia ya? Saudara, itulah penghakiman Tuhan atas hidup Yohanes. Semua ini pekerjaan Allah. Sampai dia dipenggal kepalanya. Saudara. Jangan saudara lihat, karena kekejaman Herodes atau siapapun. Tidak. Sampai dia mengalami kematian yang rendah. Saudara lihat, seorang Yohanes, kenapa sampai dipenggal seperti itu? Ada firman. Marah-marah terus. Dia hantam semua orang. Sampai dia keluar. Dari kehendak Allah dalam dia. Dia nggak lagi menantikan Tuhan. Yang penting ini aku, pokoknya lakuin semua. Padahal mungkin Tuhan sudah mengatakan kepada dia, stop. Karena Yesus sudah datang. Kamu calm. Ketika Tuhan Yesus memulai pekerjaannya, dia masih lanjut pekerjaan dia.
dia menghakimi Herodes. Karena dia ambil istri adiknya. Tapi Tuhan Yesus sudah memulai pekerjaannya. Dia masih bekerja. Harusnya dia kalau dia tidak melakukan itu, saudara, kepalanya tidak akan dipenggal. Saudara lihat pendisiplinan Allah. Saudara pikir Tuhan otoriter kejam? Apakah Tuhan tak bisa tolong dia? Kenapa Yesus sampai tidak pergi mengunjungi dia? Kenapa? Kalau Tuhan Yesus takut terhadap manusia, kalau dia terlalu menganggap Herodes itu, bayangkan saudara, Yohanes itu saudara. Dia kan sudah ini, jadi penjara. Tapi Yesus mengikuti gerakan Allah yang ada di dalam dia. Manusianya mungkin pengen pergi mengunjungi, menguatkan Yohanes. Tapi ternyata dia tidak pergi ketika murid-muridnya datang. Guru kami bilang begini. Dia tahu kan kegalauannya kan? Karena Yohanes di penjara kan? Tapi apa yang saudara? Bilang saja sama dia. Harusnya kan dia pergi menguatkan. Toh itu yang diharapkan oleh Yohanes. Tapi dia bilang sama muridnya, bilang aja. Lihat ini bisa terjadi segala macam. Bilang aja seperti itu. Pulanglah muridnya Yohanes ini ngomong hal yang sama. Yohanes terluka. Karena yang dia pengenkan adalah Yesus datang ke sini. Atau minimal begini. Dia bilang sama dia. Mungkin dia mendapatkan nubuatan. Dia ngomong, kamu begini. Tetap dia kuat karena perkataan-perkataan penguatan untuk dia. Tapi dia nggak mendengarkannya. Karena apa? Dia fokus kepada dirinya, bukan kepada pekerjaan Tuhan dalam dirinya. Saudara, kenapa saya bisa menjelaskan seperti ini kepada saudara? Karena saya ngerti sekarang apa itu takut akan Tuhan. Saya sudah mengizinkan firman Allah itu menghakimi saya. Kalau saya salah dalam perkataan saya. Kalau saya bersikap saya ini merasa wow dengan perkataan saya ini, saudara. Saya tahu dia pasti menghakimi saya. Sekalipun saya katakan hidup selama-lamanya. Pelajarilah apa itu takut akan Tuhan. Ingat saudara, kenapa saya bisa menceritakan para pengkhotbah, para pendeta demikian? Itu bukan Parlin yang ngomong. Saya tahu. Kalau Parlin yang ngomong, saya pasti akan mendapatkan penghakiman. Karena firman Tuhan bilang, jangan menghakimi. Firman Tuhanlah yang menghakimi. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Makanya saudara ketika Tuhan Yesus bilang seperti ini, jangan menghakimi. Tapi dia menghakimi kan? Kalau aku menghakimi, penghakimanku itu tepat. Karena bukan aku yang menghakimi, Bapa. Dia secara manusia tidak menghakimi. Tapi dia bilang juga, anak diberikan otoritas. Jadi ketika dia mengerti posisinya, dia menundukkan diri kepada Bapa. Kepada Allah. Maka saudara, seluruh penghakimannya itu benar dan diiyakan oleh Allah yang tidak dilihat oleh manusia. Jadi ketika dia mengatakan, aku dan Bapa itu satu. Kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa.
itu menjadi kebenaran. Saudara mesti melihat diri Yesus dan diri Allah Yahweh yang ada di dalam diri. Atau Kristus yang ada dalam diri. Saudara mesti melihat perbedaan. Supaya saudara mengerti bagaimana caranya saudara itu menundukkan diri saudara kepada Yesus. Kristus yang berinkarnasi dalam diri. Kita ini sudah mati sebenarnya. Makanya saudara kita akan mendapatkan nama yang baru. Itu artinya saudara. Lupakan diri saudara. Bahkan lupakan dari mana saudara berasal. Siapa yang melahirkan. Supaya apa saudara? Supaya juga siapapun yang melahirkan saudara takut akan Tuhan. Selama saudara masih ingat dari mana saudara berasal, mereka punya andil untuk mengatur hidup saudara. Tetapi begitu saudara mengakui engkau sudah mati, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, mereka harus ikut dengan gaya hidup saudara, dengan jalan hidup saudara, di mana Allah yang hidup di dalam saudara. Semua orang akan belajar. Ya, mesti begitu saudara. Saudara, kalau pendahulu-pendahulu kita mereka berani. Paulus berani mengatakan aku manusia yang paling hina, rasul yang paling hina. Itu karena dia berjumpa dengan Tuhan. Secara pribadi. Dia dihakimi terus dan tidak pernah dia merasa. Bayangkan saudara, seberingasnya dia. Itu dikatakan begini dalam satu suratnya, dikatakan begini. Sebetulnya aku ini takut berjumpa dengan kalian. Tahukah saudara? Jangan saudara pikir karena begini saya sangat berani terhadap saudara. Menatap muka saudara pun saya nggak berani. Jadi siapa yang dia? Kalau misalnya saudara bilang apa saja, saudara bersepakat bilang apa saja. Saudara, Tuhan itu teguh dengan pendiriannya. Jadi saudara, kenapa dikatakan dalam Alkitab dia murka? Kenapa? Itu adalah batas ambang kesabarannya. Sudah melampaui batas. Tetapi bukan berarti dia murka terus. Karena dia sudah berfirman. Akulah yang menentang. Tapi akulah juga yang memeluk. Dia yang melukai. Dia juga yang membalut. Menyembuhkan luka. Itulah Allah itu. Karena semuanya kita ini ada di dalam Allah. Siapapun kita. Haleluya. Jadi ya saya jelaskan tentang itu ya. Galatia ya. Terus saya sampai bilang saudara teman, saya janji. Itulah namanya saudara. Kadang ketika dibelokkan saudara. Nah, sampai saudara, kadang-kadang malam-malam begitu ya, saya ketika benar-benar gitu, mempersiapkan gitu apa gitu. Kita sampai di lah sudah berhenti, selesai. Karena begini saudara, pikiran kita ini masih berpikir, oh ini baik untuk disampaikan. Ini baik untuk disampaikan. Ketika dia bilang, stop marahnya. Kemarin masih marah gitu kan. Oh enggak saudara. Untuk mengenal pergerakan Allah, kita nggak bisa kunci dia dengan pergerakan. Jadi dia berdaulat.
Saudara, apa yang kita kita pertahankan. Kita nggak suka begini. Kita nggak begini. Itu diperhadapkan kepada kita. Supaya apa? Supaya hanya kehendak Dia. Dia lebih tahu sebenarnya. Disinilah kita mengenali mana diri kita, mana Allah yang berinkarnasi dalam kita, Kristus yang berinkarnasi. Disitulah kita bisa membedakan. Dan biarlah kiranya Kristus makin bertumbuh dalam saudara. Amin. Saudara makin kecil. Saudara hanya sebagai hamba. Ketika kita punya sikap seperti itu, Dia angkat kita. Amin, saudara. Sini, duduk di sini. Tempatmu di sini, bukan di sini. Tapi sikap kerendahan hati itu harus terus kita miliki. Selama belum kita itu. Kalau sampai suatu saat kita berfirman, aku dan Bapa adalah satu. Disitulah selesai. Disitulah pengelolaan Allah atas hidup kita selesai. Disitulah kita punya nama baru. Yang hanya kita dan Bapa kita yang tahu. Haleluya. Apakah semakin jelas lagi, saudara? Amin. Amin. Kalau kurang jelas, saudara bisa dengarkan ulang nanti ya. Ya, di waktu-waktu saudara ini. Sampai saudara begini. Sampai saudara benar-benar. Gini saudara. Saudara nggak pengen lagi yang lain. Kecuali firman Tuhan. Merenungkan perkataannya. Merenungkan pengajarannya. Nanti lihat saudara. Benar-benar semua firman-Nya. Tidak ada yang gagal. Hati saudara, kecenderungan saudara. Hanya Tuhan saja. Dan saudara akan beristirahat di dalam Dia. Saudara akan mengerti apa itu istirahat. Apa itu sabatikal, saudara akan mengerti. Haleluya. Sudah lewat 18, saudara. Anak saya mau sekolah ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Bagimu lah segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin.